Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pengajian Ahad pagi hari bermuhammadiyah putaran ke-15 pimpinan cabang Muhammadiyah Ngadirejo Kabupaten Temanggung kembali semarak dihadiri ratusan jamaah. Momentum menggembirakan tersebut diisi tausiah dan launching program sodako beras di kaki Gunung Sindoro, res area Umbul Jumprit, titik 0 Kaliprogo. Kegiatan pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Ngadirejo Temanggung dilaksanakan secara terpadu dengan Lazismu, RSPKU Muhammadiyah Temanggung, dan pemerintah Desa Tegal Rejo, pemilik destinasi wisata titik 0 Kaliprogo Umbul Jumprit. Acara dikombinasikan dengan wisata dakwah menikmati keindahan alam Jumprit di mana mata air Jumprit merupakan titik pangkal Sungai Progo yang sepanjang alirannya banyak bermanfaat untuk berbagai aktivitas masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkenalkan nilai-nilai Muhammadiyah kepada masyarakat dengan cara berwisata mengenalkan kekayaan alam di Kabupaten Temanggung. Wakil Ketua PDM Kabupaten Temanggung Asyari Muhadi menyampaikan, pengajian Hari Bermuhammadiyah yang dilaksanakan dalam suasana alam terbuka ini menggambarkan makna wisata dakwah dan mengajak umat untuk mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar sekaligus menyegarkan jiwa. Pengajian dalam rangka Hari Bermuhammadiyah cabang Muhammadiyah Ngadirejo yang ke-15 ini bisa dilaksanakan di rest area Jumprit, Desa Tegalrejo, di mana suasananya sangat indah, udaranya sangat segar, dan seluruh hadirin ini bisa melihat dari dekat 0 km Sungai Progo. Kalau selama ini Sungai Progo itu adalah sangat termasyhur karena sampai ke Laut Selatan. Nah, disinilah mata airnya. Kemudian masyarakat sangat antusias karena sekaligus ini merupakan promosi daripada wisata Jumprit, merajut silaturahim dalam menebar daripada kedamaian. Dan pada kali ini pula kami juga membagikan beras kurang lebih 700 kg, bahkan mungkin nanti akan bisa mencapai 1 ton. Kegiatan refreshing ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bersantai dan menikmati kebersamaan sambil mendengarkan tausiah dan kajian Islam berkemajuan serta memberikan apresiasi program sedekah beras. Selain mengembangkan pemahaman keagamaan dan persyarikatan Muhammadiyah, para jamaah juga berkesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang difasilitasi oleh RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Sebagai bentuk kepedulian sosial, PCM Ngadirejo bersama Lazismu menyalurkan bantuan beras sebanyak 750 kg dalam program Muhammadiyah Sedekah Beras. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi mereka yang kurang mampu. Tujuan sedekah beras ini adalah untuk meringankan beban warga yang membutuhkan, sekaligus menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian di masyarakat. Program sedekah beras dan beras darurat kantor layanan Lazismu Ngadirejo ini kita galakan sejak awal Januari kemarin. Jadi selama Januari sampai dengan bulan Februari ini insya Allah kita akan menargetkan 750 kilo yang beras ini nanti kita peruntukkan kepada para santri, kepada para ustadz yang fakir, miskin, anak yatim, dan lain sebagainya yang membutuhkan, dan kita akan langsung ngedrop atau kita mengirimkan ke rumah-rumah yang membutuhkan. Kemudian di samping itu kita menyediakan namanya beras darurat. Jadi beras darurat ini apabila ada warga yang membutuhkan beras, mau beli beras pada hari tersebut tidak punya duit sama sekali, maka bisa menghubungi call center di KL Lazismu Ngadirejo. Maka KL Lazismu Ngadirejo nanti akan mengantarkan ke rumah yang
yang bersangkutan. Yang alhamdulillah sampai saat ini donasi masih terus masuk ke kita, dan donasinya adalah dalam bentuk uang tunai. Kemudian dari uang tunai yang terkumpul itu kita belanjakan berasnya dengan kualitas yang terbaik yang kita kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah tadi untuk acara Bermuhammadiyah di Ngadirejo lancar. Kami sebagai Timkes dari PKN Muhammadiyah Temanggung terima kasih kepada panitia. Untuk antusiasnya juga sangat baik dari masyarakat, dan di sini ternyata masih banyak penyakit yang kita temui ya, terutama hipertensi, kemudian low back pain sama osteoartritis ya, mengarahnya ke osteoartritis ya, karena untuk usianya juga lebih banyak untuk usia di atas 60. Nah, untuk saran dari kami mungkin perlu edukasi yang lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan hipertensi, karena pemahaman masyarakat banyak yang masih takut untuk mengonsumsi obat, takutnya malah justru akan berdampak ke ginjal. Padahal untuk hipertensi sendiri sebaiknya pengobatan dilakukan rutin setiap hari agar organ-organ lain tidak mengalami perburukan karena kondisi tersebut. Kemudian perlu juga edukasi terkait low back pain, karena ternyata masih banyak masyarakat yang sering pekerjaannya itu berpotensi menimbulkan terjadinya penyakit tersebut. Jadi edukasi sangat diperlukan untuk melakukan pencegahan terhadap. PCM Ngadirejo bersama Lasismu juga mengembangkan kegiatan bersih-bersih masjid dan berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah sosial, kemanusiaan sosial di lingkungan masyarakat. Kegiatan pengajian dan wisata dakwah ini wujud nyata dari komitmen tersebut, sekaligus mengembangkan potensi alam sekitar agar masyarakat cinta lingkungan, serta menerapkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam tindakan nyata, membangun rasa peduli terhadap sesama. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. SMK Muhammadiyah Kota Magelang sukses menyelenggarakan pertunjukan rakyat sebagai puncak acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekaligus launching sekolah bebas bullying. Para juara pertunjukan rakyat tampil dengan atraktif dan penuh semangat. Puncak acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMK Muhammadiyah Kota Magelang melibatkan seluruh siswa serta dihadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Magelang, cabang Dinas Wilayah 8, komite sekolah, perwakilan wali siswa, para guru, dan FK Metra atau Forum Komunikasi Media Tradisional Kota Magelang. Menurut Kepala SMK Muhammadiyah Kota Magelang Atiningsih, pertunjukan rakyat ini mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika dengan subtema Tarian Nusantara yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia kepada siswa. Tujuan gelar pertunjukan rakyat P5 adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai kebinekaan serta memperkuat rasa cinta terhadap budaya Indonesia yang beragam. Dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, kita ambil subtemanya Tarian Nusantara. Anak-anak untuk yang kegiatan P5 ini diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Masing-masing dibentuk kelompok antara 10 sampai dengan 17 anak. Jadi pada waktu mereka latihan hanya sekitar 4 hari, kemudian penilaiannya itu pada hari Senin, dan pada hari Senin itu kita pilih untuk 3 yang terbaik dan 1 yang terbaik kita tampilkan pada acara hari ini. Nah, alhamdulillah untuk anak-anak itu responnya sangat positif sekali. Memang kompetensi di anak-anak seninya itu memang di kesenian Pak. Jadi meskipun kita itu tidak punya jurusan kesenian, tapi anak-anak itu kalau disuruh menampilkan tarian Nusantara itu pinter sekali gitu ya. Ya alhamdulillah ini kita bisa kerjasama, mudah-mudahan kerjasama ini juga akan berlangsung untuk tahun depan begitu. Persiapannya hanya membutuhkan waktu 1 minggu. Jadi pada hari Senin itu anak-anak dibagi kelompok, kemudian mereka menentukan mau menarikan tarian apa, membawakan tarian apa, sehingga mereka juga perlu mempelajari filosofinya dan ini dari daerah mana dan sebagainya. Dan kemudian untuk hasil putra terbaik dan putri terbaiknya tampil di acara puncak ini pada hari ini. Tarian yang dipilih oleh anak-anak ada beragam. Jadi ada yang misalnya tari waro, tari topeng ireng, candi ayu, jatilan, dan lain sebagainya. Ada 15 kelompok. Penilaian terhadap hasil karya budaya mencakup beberapa aspek, diantaranya kreativitas, keselarasan, kemampuan kolaborasi antar kelompok, serta kesan estetika dari penampilan yang ditampilkan. Tema Seni Nusantara juga memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi para peserta didik dan memperkaya wawasan mereka tentang seni dan budaya Indonesia, khususnya tarian Nusantara.
Dalam pentas juga digelar drama anti-bullying bertujuan untuk menciptakan sekolah yang anti-bullying, di mana dalam rangkaian acara juga diberikan penjelasan mengenai akibat hukum bagi pelaku bullying. Dengan harapan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi semua siswa. Nilai-nilai pembelaan terhadap yang lemah terjaga dan kesetaraan dapat mengakar di kalangan generasi muda, sehingga tindakan bullying dapat diminimalisir. Outcome dari pertunjukan tradisional ini adalah terbentuknya minat untuk bergabung dalam forum komunikasi media tradisional yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk belajar lebih banyak tentang kesenian tradisional serta lebih mengenal dan menghargai karya seni serta warisan budaya Indonesia. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang tentunya memberikan apresiasi yang sangat tinggi, apresiasi yang luar biasa untuk SMK Muhammadiyah Kota Magelang yang hari ini sudah mengadakan kegiatan pertunjukan, yaitu kesenian rakyat yang dipandu terkait dengan P5. Kalau perlu juga menampilkan kesenian-kesenian semacam ini menjadi unggulan, terutama di amal usaha Muhammadiyah Kota Magelang. Kita berharap kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, pada anak-anak SMP, yuk kita bergabung dengan SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Nanti bakat Anda, minat Anda terutama di seni, insya Allah akan kita kembangkan. Dengan keberhasilan acara ini, SMK Muhammadiyah Kota Magelang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan karakter siswa yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kebudayaan dan sosial. Pertunjukan rakyat ini menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran dan kepedulian siswa terhadap pentingnya penguatan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui seni budaya Indonesia. Pentas tradisional juga menuju penguatan kreativitas dan inovasi, yaitu melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan edukatif, sesuai tujuan P5 Bhinneka Tunggal Ika, menumbuhkan kreativitas serta inovasi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan yang divisualisasikan dalam karya seni. Budi HP memberitakan dari Kota Magelang, Jawa Tengah. Puluhan klub futsal pelajar perwakilan daerah di Jawa Tengah mengikuti kejuaraan futsal Dahlan Competition. 9 klub berebut posisi juara pada final kejuaraan ini di Gor Jatayu, Kota Pekalongan. Sebanyak 27 klub futsal pelajar dari perwakilan daerah di Jawa Tengah berlaga pada kejuaraan Dahlan Futsal Competition, di mana babak penyisihan digelar di 6 kota eks-Karesidenan Pekalongan. Sebanyak 9 klub yang lolos berebut juara dalam final kejuaraan Futsal Dahlan Competition yang digelar di Gor Jatayu, Kota Pekalongan. Pertandingan final berlangsung seru, masing-masing klub unjuk kebolehan untuk membobol gawang lawan. Dalam kejuaraan ini pemenang berhak mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Diharapkan kejuaraan ini mampu menumbuhkan semangat atlet futsal untuk berjiwa sportivitas dan terus berprestasi untuk kemajuan olahraga futsal di Jawa Tengah. Komunitas-komunitas futsal di Jawa Tengah, khususnya komunitas-komunitas pelajar itu bisa kemudian diberdayakan, bisa kemudian mampu berdiri sendiri, bisa mampu kemudian untuk merakit mimpinya sendiri, mampu untuk kemudian bisa harapannya dari kompetisi ini nanti akan lahir tim-tim profesional atau kemudian pemain-pemain profesional di futsal. Kejuaraan dalam final competition ini diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Prestasi Keolahragaan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai upaya fasilitasi kepada pelajar pecinta olahraga futsal untuk terus berprestasi dan menjalin silaturahmi antar atlet futsal Jawa Tengah. Tim TV memberitakan dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pekan olahraga pelajar daerah Kota Surakarta diikuti dari berbagai sekolah di Surakarta, salah satunya SMP Muhammadiyah 10 Surakarta sebagai pendatang baru. Meskipun menjadi pendatang baru, SMP Muhammadiyah 10 Surakarta berhasil menunjukkan keahliannya dengan menjadi juara 1 Popda 2025. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta menjadi juara 1 Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kota Surakarta, cabang olahraga sepak bola di Stadion Mini Surakarta.
hadir sebagai kesebelasan pendatang baru di Popda tahun ini. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta sudah pasti dipandang sebelah mata oleh peserta lain yang selalu tampil dalam Popda tahunan. Namun siapa sangka kalau SMP Muhammadiyah 10 Surakarta menjadi juara dengan berhasil menumbangkan juara bertahan Sekolah Khusus Olahraga Surakarta di semifinal dengan skor 5-3 lewat adu tendangan penalti. Dan di final juga berhasil mengempaskan kesebelasan SMP Negeri 15 Surakarta yang notabene juaranya Gala Siswa tahun 2024. Permainan yang spartan dan penuh teknik tinggi serta mental semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh anak-anak SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Kepala SMP Muhammadiyah 10 Surakarta turut bersyukur atas prestasi yang diraih oleh tim sepak bola SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Kita bekerja sama dengan Surakarta Football Academy untuk berkomitmen menciptakan atlet yang profesional dan juga atlet yang berpengetahuan, baik ilmu pengetahuan serta ilmu agama, biar menjadikan atlet profesional yang berakhlakul karimah. Dalam Popda kali ini, SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dilatih oleh Bangun Adi Yaksa dan manajer Rasiman. Pelatih SMP Muhammadiyah 10 Surakarta mengaku senang dengan hasil ini. Edi Sultan memberitakan dari kota Surakarta, Jawa Tengah.